Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tugas psikologi dasar Islam yang berjudul Inteligensi. Saya Afifah Aflatunisa dengan NIM 202407100054 yang akan mempresentasikan pada hari ini. Oke, kita masuk pada pembahasan pertama yaitu pengertian inteligensi. Inteligensi adalah kemampuan mental untuk belajar, memahami, memecahkan masalah dan beradaptasi dengan situasi baru. Beberapa aspek yang dicakup ada kemampuan berpikir logis, kreatif, dan kemampuan sosial. Inteligensi sering diukur melalui tes IQ. Sebenarnya juga sih pada dasarnya teman-teman, kemampuan inteligensi ini tuh adalah kemampuan kita untuk mempelajari suatu kegiatan seperti itu. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke pembahasan kedua yaitu tujuan tes inteligensi. Yang pertama ada di pendidikan, yaitu menentukan minat, bakat, atau kesulitan belajar yang dihadapi oleh siswa. Sebenarnya contohnya apa sih Kak untuk tujuan di bidang pendidikan ini? Ya kita bisa lihat ya di ujian UTBK atau ujian-ujian lainnya itu sebenarnya ada tes-tes inteligensi yang dimasukkan seperti itu. Kemudian yang kedua ada di perkembangan anak, yaitu mengetahui berbagai hambatan yang dialami oleh seorang anak. Jadi juga bisa diketahui gimana sih anak ini tuh belajar, cara belajarnya dengan cara menguasai musik atau dengan cara menguasai bidang lainnya. Oke, yang ketiga yaitu klinis, mengetahui atau mendeteksi gangguan psikis. Dari segi klinis ini kita juga bisa mengetahui apa sih yang salah dari psikis kita atau masalah-masalah psikologi lainnya. Kemudian yang terakhir ada di bagian industri yaitu menentukan jabatan atau posisi karyawan dan kenaikan jabatan. Ya kalian tahu sendiri lah, jabatan itu kan tergantung pada kemampuan dan posisi karyawan itu juga tergantung pada IQ masing-masing perorangan. Ya, kita lanjut nih di pembahasan berikutnya yaitu jenis-jenis inteligensi. Yang pertama ada inteligensi verbal linguistik, yaitu kecerdasan yang berhubungan dengan aspek bahasa. Ya, contohnya membaca dan menulis. Oke, teman-teman yang mempunyai kelebihan membaca dan menulis, jadi kayak misalnya teman-teman bisa lebih masuk pelajarannya ketika membaca nih. Nah, itu teman-teman adalah termasuk yang mempunyai inteligensi verbal linguistik. Kemudian kita lanjutkan ke yang kedua yaitu inteligensi logikal matematik, yaitu kecerdasan yang berhubungan dengan kemampuan berpikir ilmiah. Contoh hal-hal yang berhubungan dengan angka dan simbol. Nah teman-teman nih yang punya kemampuan lebih di bidang matematika kan berhubungan ya dengan angka dan simbol-simbol. Nah teman-teman yang pintar dalam bidang matematika ini, teman-teman punya kemampuan di inteligensi logikal matematik. Yang ketiga ada inteligensi visual spasial, yaitu kecerdasan yang berhubungan dengan tingkat visual seseorang termasuk seni dan kemampuan navigasi. Contoh menggambar dan melukis atau membaca peta. Oke, bagi kamu-kamu nih yang suka menggambar dan melukis atau yang pintar baca di maps, nah itu kamu ada di inteligensi visual spasial. Nomor 4 ada inteligensi kinestetik tubuh, yaitu kecerdasan atau kemampuan seseorang dalam menggunakan anggota tubuhnya untuk mengekspresikan emosi atau perasaan. Contohnya menari dan olahraga. Biasanya para olahragawan atau dancer ya yang mereka itu pandai untuk menghafal setiap gerakannya, mereka ini mempunyai kelebihan di inteligensi kinestetik tubuh. Kemudian ada nomor 5 inteligensi ritme musikal, yaitu kemampuan untuk memahami, menciptakan, dan bereaksi terhadap pola musik dan ritme. Contohnya pemahaman pola musik dan ketepatan mengetuk. Orang-orang yang suka bermusik yang dengan mendengarkan lagu dan mereka cepat hafal itu, mereka mempunyai kemampuan dalam inteligensi ritme musikal. Kemudian nomor 6 ada inteligensi intrapersonal, yaitu kemampuan untuk memahami diri sendiri termasuk emosi, motivasi, dan tujuan pribadi. Contohnya yaitu pengelolaan stres dan refleksi diri. Yang ketujuh ada inteligensi interpersonal, yaitu kemampuan untuk memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Contoh komunikasi efektif dan empati. Dan yang terakhir yaitu nomor 8 inteligensi emosional, yaitu kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri sendiri dan orang lain. Contoh yaitu kesadaran diri dan pengelolaan emosi. Nah sebenarnya teman-teman dari contoh-contoh di atas itu, dari inteligensi intrapersonal dan inteligensi emosional, mereka ini itu sebenarnya hampir sama kalau misalnya dilihat. Tapi kalau misalnya inteligensi intrapersonal ini dia lebih ke personal kita, jadi kayak lebih untuk memahami diri sendiri, perilaku kita sehari-hari. Nah kalau misalnya inteligensi emosional ini kita ini mempunyai kemampuan dalam pengelolaan emosi, jadi kayak kemarahan kita, kebahagiaan kita itu didasari oleh inteligensi emosional. Sedangkan teman-teman yang mempunyai kelebihan di inteligensi interpersonal, teman-teman ini mudah banget untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar, ya kayak berinteraksi dengan orang lain dan semacamnya.
Oke, di sini aku akan kenalin contoh-contoh tes inteligensi. Secara umum, tes inteligensi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada tes inteligensi yang diperuntukkan anak-anak, contohnya tes Binet, WASC, WPPSI, CPM, CFAT, skala 1 dan 2, dan TIKI dasar. Kemudian yang kedua ada tes inteligensi yang diperuntukkan remaja sampai orang dewasa, contohnya TIKI menengah, CFIT skala 3, dan lainnya. Dan yang terakhir ada tes inteligensi yang diperuntukkan tunarungu, contohnya tes SON. Oke, yang terakhir ada aspek inteligensi yaitu inteligensi yang dimiliki seseorang terdiri dari 3 aspek, yaitu memusatkan pikiran pada masalah, yang kedua melakukan adaptasi, dan yang ketiga melakukan kritik. Nah, dari ketiga aspek inteligensi tadi kita bisa menyimpulkan kalau suatu masalah ini bisa kita pusatkan dengan pikiran kita, kemampuan kita pada inteligensi yang kita miliki seperti itu. Kemudian kita juga bisa beradaptasi terhadap lingkungan dengan kemampuan yang kita miliki. Kemudian kita juga bisa mengkritik sesuatu seperti misalnya kayak mengkritik suatu masalah yang ada dalam kehidupan, kita tuh bisa mengatasinya seperti itu. Ya, sekian, terima kasih. Saya Afifah Aflatunisa dengan NIM 2024 pamit undur diri. Jika ada kesalahan mohon maaf karena memang presentasi ini saya buat secara dadakan ya, malam-malam seperti ini dan belum ada persiapan. Jadi ya seadanya saja. Yang penting saya sudah berusaha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.